Dunia merupakan tempat yang begitu besar. Namun, kita seringkali berpikir bahwa dunia ini adalah sebuah tempat yang telah kita, sebagai umat manusia, taklukkan sepenuhnya. Tidak pernah sebelumnya dalam sejarah kita lebih dalam pengawasan daripada saat ini, di mana kamera, alat pelacak, cookies situs web, dan alat pengawasan lainnya hampir menjamin bahwa kita memiliki mata dan data mengenai semua orang yang terhubung ke internet pada setiap saat. Di zaman di mana kita sangat terhubung di antara satu dengan lainnya, hampir tidak mungkin membayangkan bahwa seseorang bisa tiba-tiba menghilang dan lenyap begitu saja. Bahkan ketika hal itu terjadi, kita setidaknya bisa menciptakan beberapa penjelasan atau teori-teori yang mungkin bisa menjelaskan mengapa mereka bisa menghilang. Tapi hal itu sama sekali tidak berlaku untuk kasus orang-orang yang akan kita bahas saat ini. Hari ini saya akan memulai sebuah series di mana kita akan menjelajahi kasus-kasus orang menghilang yang jujur paling mengganggu dan membingungkan yang pernah saya baca dalam keseluruhannya. Dan kasus-kasus yang akan saya bahas dalam series ini itu unik karena mereka sangat tidak bisa dijelaskan dan begitu dipenuhi oleh informasi yang tidak masuk akal, sehingga mereka diklasifikasikan dalam subkategori mereka sendiri dalam kasus-kasus orang yang menghilang, di mana dalam definisi kategorinya sendiri, kasus-kasus ini sama sekali tidak memiliki penjelasan dan seringkali terjadi dalam keadaan dan situasi yang sepenuhnya mustahil. Jadi jika itu terdengar menarik, maka jangan kemana-mana, karena kita akan langsung mengeksplorasi kumpulan kasus-kasus orang yang menghilang yang paling membingungkan. Kasus-kasus yang sepenuhnya menghindari penjelasan, yang dalam situasi dan kondisi di mana mereka terjadi, mengingatkan kita betapa kecilnya kuasa manusia terhadap dunia yang besar dan luas ini. Saya ingin mengajak kalian untuk bersama-sama kita menjelajahi kumpulan kasus-kasus. Missing 411. Sebelum kita memasuki kasus dan kejadian sebenarnya, menurut saya penting untuk kita mendiskusikan apa sebuah kasus itu harus memiliki agar diklasifikasikan sebagai sebuah kasus Missing 411. Pertama-tama, apa itu arti dari nomor 411? 411 ini di Amerika merupakan information hotline. Hotline untuk informasi orang yang menghilang. Sama seperti halnya 911 atau emergency hotline yang biasanya digunakan sama orang-orang ketika mereka dalam keadaan darurat. 411 merupakan hotline informasi yang orang telepon ketika mereka memiliki sebuah informasi kepada sebuah kasus orang menghilang yang mereka butuhkan. Dan karena itu orang yang menciptakan klasifikasi atau kategori Missing 411 atau kasus-kasus dalam kategori ini, yaitu orang yang bernama David Paulides, memilih nama Missing 411 dengan upaya untuk menyebarluaskan nama ini, sehingga mungkin aja ada orang yang mengetahui informasi tentang orang yang menghilang, tapi tidak tahu untuk telepon kemana untuk memberikan informasi tersebut pada pihak-pihak yang berwenang. Nah, ketika kita membicarakan sebuah kasus dari kategori Missing 411, kita bukan membicarakan kasus orang hilang yang biasa. Karena pertama-tama, semua kasus-kasus yang memiliki penjelasan yang jelas, seperti kejahatan oleh orang lain, tindakan melukai diri sendiri, pemaksaan, atau penjelasan lainnya, langsung dikesampingkan dan tidak dimasukin dalam kategori ini karena memiliki penjelasan yang sederhana. Oleh karena itu, menurut definisi Missing 411 ini sendiri, semua kasus-kasus yang dalam kategori ini tidak memiliki penjelasan yang jelas. Selain itu, kasus-kasus harus memenuhi poin-poin profil yang berbeda agar kasus tersebut bisa diklasifikasikan sebagai kasus Missing 411. Dan menurut Aidan Mattis, pembawa acara dari saluran YouTube The Lore Lodge, yang juga merupakan ahli dalam bidang Missing 411 ini, poin-poin profil tersebut bisa dibagi menjadi 12. Dan meskipun poin-poin profil tersebut tidak mungkin berlaku pada semua kasus-kasus yang kita akan bicarakan dalam series ini, kalian akan menyadari bahwa sebagian besar dari kasus-kasusnya memenuhi kriteria-kriteria dalam poin-poin profil ini. Poin profil pertama adalah kebanyakan kasus-kasus ini terjadi dalam klaster, yang berarti banyak kasus-kasus yang terjadi di dalam daerah umum yang sama dengan kasus sebelumnya. Kemudian poin profil kedua adalah sebagian besar dari kasus-kasus ini terjadi di sekitar perairan atau body of water. Ini bisa merupai sungai, danau, teluk, persawahan, atau apapun itu. Yang penting ada airnya. Poin profil selanjutnya adalah perpindahan ketinggian yang mustahil atau berbeda jauh dengan ketinggian mereka sebelumnya.
Contohnya banyak sekali kasus-kasus di mana seseorang bisa menghilang di sekitar danau, sungai, atau perairan lainnya, kemudian ditemukan berapa ribu meter di atas tempat tersebut. Meskipun mereka hanya menghilang dalam waktu 1 atau 2 hari, di mana dalam waktu tersebut, hampir mustahil untuk mereka bisa naik ke daerah tersebut dengan sendiri. Poin profil lainnya adalah sebagian besar kasus-kasus ini terjadi di dalam taman nasional. Lebih spesifiknya lagi di sekitar semak-semak beri atau di sebuah medan batu yang luas. Kemudian poin profil selanjutnya menunjukkan bahwa meskipun sebagian besar orang-orang yang ditemukan itu menghilang atau tidak pernah ditemukan lagi, beberapa dari mereka bisa ditemukan hidup-hidup dan masih sadar. Akan tetapi ingatan mereka mengenai keadaan mereka selama mereka lagi menghilang itu lenyap, dan mereka sama sekali tidak bisa menjelaskan apa yang terjadi pada mereka. Contohnya seseorang bisa menghilang dalam suatu tempat, dan kemudian bertahun-tahun kemudian itu orang muncul lagi entah dari mana. Tapi ia tidak bisa menjelaskan dia datang dari mana, dan ia tidak bisa menjelaskan bagaimana ia bisa menghilang. Kemudian orang-orang yang ditemukan biasanya ditemukan dalam jarak yang mustahil jauhnya dari tempat mereka menghilang. Dan kalau kalian masih kurang ngerti itu maksudnya apa, contohnya ada sebuah kasus di mana seorang anak kecil menghilang dalam waktu hanya beberapa jam saja, namun kemudian ditemukan hidup-hidup sejauh jarak, kalau saya ingat benar-benar, sekitar 60-an mil jauh dari tempat di mana ia menghilang. Dan ketika orang-orang mengatakan bahwa ada kemungkinan anak kecil tersebut berjalan kaki selama 60 mil dalam waktu beberapa jam dengan sendirinya, mereka ngetes teori tersebut dengan menggunakan seorang pendaki gunung profesional, di mana ia berlari dan bergegas untuk mencoba mencapai titik di mana anak tersebut ditemukan, dengan memulai di mana titik anak itu menghilang. Dan selama beberapa jam tersebut, ia gagal untuk melakukannya. Jadi jika sebuah pendaki gunung profesional gagal untuk melakukan perjalanan tersebut dengan sendirinya, bagaimana anak kecil itu bisa? Dan ini maksud saya ketika saya mengatakan seseorang bisa menghilang dan ditemukan dengan jarak yang mustahil jauhnya dalam jangka waktu mereka menghilang. Dan suatu hal lain yang sangat menarik mengenai sebagian besar dari kasus-kasus 411 ini adalah ketika mereka membawa anjing-anjing pelacak yang sebenarnya sudah dilatih untuk mencari orang-orang yang menghilang, mereka seringkali gagal dalam melakukannya. Mereka akan dikasih pakaian baju korban seperti kaos kakinya, atau sarung tangan, bajunya, atau celananya. Tapi mereka tidak akan menemukan orangnya. Mungkin bau atau jejak yang mereka ikuti akhir-akhirnya buntu dan mereka kebingungan. Atau mungkin mereka malah mengikuti sebuah jejak yang sama sekali tidak masuk akal. Dan jangan lupa bahwa anjing-anjing ini merupakan hewan yang dikawinkan dan juga dilatih untuk fungsi khusus tersebut, yaitu untuk melacak orang-orang yang menghilang dengan menggunakan baunya. Tapi dalam kasus Missing 411 ini, mereka tidak bisa melakukan itu sama sekali. Dan bahkan ada banyak kasus di mana anjing-anjing tersebut melacak sebuah bau ke suatu tempat, tapi kemudian akhirnya mayat korban ditemukan di tempat yang begitu jauh dari jejak yang anjing itu ikuti. Dan ini membawa kita ke dalam poin profil terakhir yang menurut saya paling menarik menurut saya, yaitu adalah bahwa mayoritas dari kasus-kasus Missing 411 ini memiliki korban yang berupa anak kecil atau anak yang di bawah umur 15 tahun. Meskipun tidak semua kasus-kasus yang melibatkan anak kecil, kalian akan menyadari bahwa kasus-kasus yang melibatkan anak kecil itu memiliki banyak kesamaan di antara mereka. Termasuk juga kasus yang akan saya bicarakan dalam video ini, yaitu kasus mengenai seorang Dennis Martin, anak yang hanya berusia 6 tahun ketika ia menghilang dalam keadaan misterius dengan dampingan orang tuanya hanya beberapa meter di depannya. Dennis Martin merupakan sebuah anak yang berusia 6 tahun yang menghilang di daerah Taman Nasional yang dikenal dengan nama The Great Smoky Mountains di Amerika Serikat. Dan kasusnya ini begitu misterius dan begitu aneh dan sulit dipahami hingga memicu suatu upaya pencarian yang paling besar yang pernah dilihat oleh Taman Nasional tersebut, dan merupakan salah satu upaya pencarian paling besar yang pernah dilihat dalam Amerika Serikat secara seluruhnya. Pada hari dia menghilang, Dennis Martin sedang berjalan di daerah Taman Nasional Great Smoky Mountains yang merupakan sebuah tradisi keluarga yang sudah sering dilakukan oleh keluarganya Dennis selama bertahun-tahun. Dan selama ini mereka telah mendaki dari Cades Cove ke daerah yang dikenal dengan nama Russell Fields. Dan mereka berencana untuk bermalam di daerah yang dikenal dengan nama Spencer Fields. Perjalanan ini berlangsung selama akhir pekan Hari Ayah atau Father's Day, di mana mereka didampingi oleh rombongan-rombongan keluarga lain beserta dengan anak-anak mereka. Dan pada hari itu, lebih tepatnya 14 Juni 1969, pada jam 16.30, Dennis beserta dengan teman-temannya berencanakan akan melakukan suatu prank yang akan mereka lakukan kepada orang-orang dewasa atau orang tua mereka, di mana Dennis dengan saudaranya beserta dengan anak-anak yang dari rombongan keluarga yang lain akan mengejutkan ayah-ayah mereka
dengan bersembunyi di belakang sebuah semak beri. Tapi lucunya ketika mereka sedang bersembunyi dalam semak-semak tersebut, ayahnya Dennis sedang berada di situ. Ia sedang duduk dengan jarak sekitar 5 meter jauhnya dari semak di mana Dennis bersembunyi di belakang. Dan ia juga bisa melihat anak-anak yang lain sedang bersembunyi di belakang pohon-pohonnya, di belakangnya Dennis, bahkan beberapa bersembunyi di semak-semak di sampingnya. Dan setelah beberapa waktu berlalu, yang sebenarnya nggak mungkin lebih dari 5 menit, satu demi satu anak-anak itu keluar dari pohon mereka, dari semak-semak mereka, dan mengejutkan orang tua mereka. Kecuali Dennis. Awalnya bapaknya menunggu, dan menunggu, tapi Dennis nggak keluar-keluar. Hingga akhir-akhirnya bapaknya khawatir dan pergi untuk ngecek di mana Dennis itu berada. Tapi dengan begitu anehnya, ketika ia ngecek di belakang semak-semak tersebut, Dennis sudah menghilang. Kalian harus bisa membayangkan ini. Bapaknya Dennis bukan berada di tempat yang jauh di mana Dennis berada. Jarak di antara bapaknya Dennis dengan semak di mana Dennis bersembunyi benar-benar cuma sekitar 5 atau 4 meteran. Dan ia selalu memerhatikan semak tersebut dengan kuping dan matanya yang terbuka. Jadi pada awalnya dia tidak terlalu khawatir. Tapi ketika dia ngecek dan melihat bahwa anaknya telah menghilang, dia langsung panik. Dia langsung melari menuju jalur di mana mereka berada, berlari selama 2 mil ke bawah gunung, berteriak-teriak nama Dennis. Dan pada akhirnya gerombolan keluarga-keluarga yang lain juga ikutan untuk mencari Dennis. Dan selama beberapa jam, mereka berlari dan juga berserakan, melakukan sebuah upaya bersama untuk mencari kemana anak ini bisa menghilang. Apa ia diculik, apa ia dimakan binatang, kita masih belum tahu, karena masih belum ada informasi sama sekali. Tapi setelah periode beberapa jam itu berlalu, dan mereka tidak menemukan apapun sama sekali, orang tuanya Dennis akhirnya melaporkan masalah ini kepada pihak taman, yang akhirnya menghubungi pihak polisi. Dan dari sinilah upaya pencarian yang dahsyat besarnya langsung diluncurkan, yang melibatkan hampir 1.400 orang, termasuk petugas Taman Nasional, Garda Nasional, hingga melibatkan Green Berets atau pasukan khusus Angkatan Darat Amerika Serikat. Akan tetapi, hujan yang deras yang terjadi pada hari pertama dalam pencarian dan kabut yang tebal yang terjadi pada hari kedua selama pencarian sangat mengundur dan menghambat upaya pencarian. Dan meskipun upaya pencarian besar-besaran diluncurkan, sama sekali tidak ada satupun jejak Dennis yang ditemukan. Kecuali sepasang jejak kaki yang ditemukan oleh salah satu anggota pramuka pada tim pencarian tersebut. Satu kakinya tanpa alas kaki, dan satu lagi mengenakan sepatu Oxford yang cocok dengan sepatu yang digunakan oleh Dennis Martin di hari ia menghilang. Namun pada akhirnya petugas Taman Nasional membuang jejak kaki ini, karena bapaknya Dennis Martin sendiri mengatakan bahwa ukuran jejak kakinya terlalu besar untuk menjadi punya Dennis. Dan akhirnya mereka mengambil konklusi atau kesimpulan bahwa jejak kaki itu pasti dibuat oleh salah satu anggota pramuka atau Boy Scouts yang membantu dalam pencarian Dennis Martin. Namun, kita akan membicarakan poin ini lebih lanjut nantinya, karena ada satu detail yang sangat menarik. Dan pada tanggal 22 Juni, sekitar seminggu setelah kehilangannya Dennis Martin, pencarian telah mencakup 56 mil persegi tanah dengan sama sekali tidak ada barang bukti atau clue apapun yang bisa menunjukkan di mana Dennis Martin berada. Dan bahkan setelah itu, lebih dari 1.000 orang tetap mencari dan terus mengusahakan untuk menemukan jejak apapun yang ditinggalkan oleh Dennis Martin hingga tanggal 26 Juni, di mana setelah itu upaya pencarian dikurangkan. Sebelum upaya pencarian akhirnya ditinggalkan pada tanggal 29 Juni, hingga akhirnya pada 14 September 1969, pencarian Dennis Martin secara resmi ditutup. Dan sesuatu yang menurut saya harus dibicarakan, meskipun ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan ceritanya sama sekali, adalah seseorang yang menyediakan 2 buah helikopter serta banyak perlengkapan lainnya untuk membantu dalam pencarian Dennis Martin dengan nama Tony Stark. Dan ya, ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan ceritanya atau juga pada hasil dari pencariannya. Tapi saya merasa saya harus mengatakan informasi ini karena sangat menarik aja. Dan pencarian Dennis Martin hingga sekarang merupakan pencarian atau upaya pencarian paling besar yang pernah dilihat oleh Taman Nasional The Great Smoky Mountains. Ayahnya Dennis menawarkan hingga $5.000 mengenai informasi apapun untuk anaknya, yang setara dengan sekitar $39.000 pada tahun 2022. Bahkan mereka sampai meminta bantuan para peramal seperti Jane Dixon yang memberikan petunjuk-petunjuk di mana Dennis Martin berada. Tapi petunjuk-petunjuk ini tidak kemana-mana. Sama sekali tidak ada orang yang bisa menemukan atau juga memberikan informasi apapun yang berguna dalam pencarian Dennis Martin hingga 16 tahun kemudian.
di mana seorang pemburu ginseng ilegal melaporkan bahwa ia menemukan yang ia katakan merupakan kerangka sebuah tengkorak anak kecil. Sebuah penemuan yang ia telah tahu dalam waktu yang lama, tapi tidak pernah dilaporkan karena ia takut dijerat oleh hukum atas pencarian ginseng yang ilegal. Tapi pencarian yang berkelanjutan di tempat di mana orang ini melaporkan ia menemukan tengkorak anak kecil tidak menemukan hasil apapun. Dan ini merupakan bagian di mana saya akan membahas semua hal-hal aneh dalam kasus ini. Karena meskipun ceritanya cukup simpel, ada banyak sekali hal-hal yang terjadi di belakang layar yang menurut saya bisa menunjukkan bahwa sebenarnya ada sesuatu yang lebih dalam kasus kehilangan ini. Pertama-tama coba kita melihat kondisi dan situasi di mana Dennis Martin menghilang pada awalnya. Dennis Martin menghilang dalam pengawasan ayahnya yang berada 5 meter di depannya. Dan hanya dalam waktu 5 menit di daerah yang penuh dengan rombongan-rombongan keluarga-keluarga yang lain, dengan banyak anak-anak kecil yang mengelilinginya, serta kakaknya sendiri yang berada di semak sampingnya. Dan meskipun bapaknya tidak melihat Dennis selama 5 menit, anak-anak yang mengumpat bersamanya melihat Dennis dalam waktu itu. Dan bahkan sampai anak yang terakhir yang keluar dari semak-semak ke bapaknya mengatakan bahwa ketika ia keluar, Dennis masih berada di belakang semak tersebut. Berarti itu hanya menyisihkan waktu sekitar 2 menit atau bahkan kurang dari 2 menit di mana Dennis berada di belakang semak tersebut dan menghilang tanpa jejak. Ayo coba kita melihat teori-teori yang mungkin bisa terjadi. Pertama-tama, banyak orang mengatakan bahwa karena Dennis Martin masih sangat muda, ia bisa aja berjalan-jalan dengan sendirinya dan tersesat. Ini sangat tidak memungkinkan. Karena pertama-tama ini ibaratnya sebuah anak kecil bermain petok umpet dengan seluruh rombongan-rombongan keluarga dengan waktu mengumpat kurang dari 2 menit. Dan selama berjam-jam tidak ada yang bisa menemukannya meskipun pada teriak-teriak namanya. Kedua, jalur di mana mereka berada itu dikelilingi oleh semak-semak yang begitu tebal, di mana kemungkinan seorang anak yang berusia 6 tahun bisa menembusinya itu tidak mungkin. Ini hanya meninggalkan sebuah jalur yang lurus di belakang semak-semak tersebut di mana Dennis bisa berjalan. Dan kita mengetahui bahwa bapaknya sendiri berlarian selama 2 mil ke bawah jalur tersebut dan tidak menemukan Dennis Martin sama sekali. Rombongan keluarga yang turun tidak melihat apapun, dan rombongan orang-orang yang sedang naik juga tidak melihat apapun yang menyerupai Dennis Martin. Dan jika teori bahwa Dennis berkeliaran dan tersesat tidak masuk akal, ini membawa kita pada teori selanjutnya, yaitu adalah teori di mana Dennis Martin diculik oleh seseorang. Tapi sekali lagi, teori ini membutuhkan seorang penculik yang begitu hebat, di mana ia bisa menyelundupi rombongan-rombongan keluarga dan menculik seorang anak ketika sedang diawasi oleh bapaknya hanya 5 meter di depannya. Kemudian ia harus lari melalui jalur pendakian itu yang dikelilingi oleh semak-semak tebal tanpa mengeluarkan sedikit pun suara, tanpa meninggalkan jejak kaki apapun, dan tanpa dilihat oleh orang-orang yang sedang mendaki ke atas jalur tersebut. Dan jangan lupa setelah beberapa jam rombongan keluarga mencari Dennis Martin, upaya pencarian yang begitu dahsyat besarnya, paling besar yang pernah dilihat oleh Great Smoky Mountains National Park, diluncurkan dan sama sekali tidak menemukan jejak apapun mengenai Dennis Martin atau penculiknya ini. Mereka sama sekali tidak menemukan tanda-tanda penculikan atau tanda-tanda penyerangan hewan sama sekali. Dan emang kebenarannya bahwa kemungkinan Dennis Martin ini diculik oleh seseorang itu begitu kecil, hingga pihak polisi dan pihak keluarga dari Dennis Martin sendiri mengeluarkan teori bahwa Dennis diculik oleh orang atau diserang oleh hewan sebagai sebab dari kehilangannya. Dan ketika anjing pelacak sedang melacak baunya Dennis, anjing tersebut membawa mereka kepada sebuah sungai sebelum jejak bau itu menghilang. Dan sebelum kau pikir kalau mungkin aja sungai itu telah menghapus baunya, sebenarnya telah diuji coba bahwa genangan air itu bukannya menghilangkan bau, tapi malah menghantar bau tersebut agar lebih kencang. Dan bahkan anjing-anjing pelacak ini telah dilatih untuk bisa melacak bau seseorang hingga ke dalam air dengan akurasi yang sangat tepat. Dan aliran sungai pun tidak bisa menghilangkan bau secara keseluruhannya. Seperti yang telah diuji coba pada acara Mythbusters di episode 74, bau atau feromon seseorang itu tidak bisa dihilangkan hanya dengan sebuah sungai. Jadi fakta bahwa anjing-anjing yang melacak Dennis ini tiba-tiba kehilangan jejaknya pada sungai tersebut, itu cukup membingungkan. Tapi yang lebih membingungkan adalah sungai di mana anjing-anjing ini berhenti merupakan sungai yang sama di mana mereka menemukan jejak kaki atau sepasang jejak kaki anak kecil. Yang satunya tanpa menggunakan alas kaki dan satunya menggunakan sepatu Oxford yang sama seperti yang punya Dennis. Dan meskipun saya telah mengatakan bahwa mereka tidak percaya bahwa inilah jejak kaki Dennis Martin dan hanyalah jejak kaki yang ditemukan oleh anggota pramuka yang mengikuti pencarian tersebut, ketika mereka benar-benar mengumpulkan anggota-anggota pramuka yang ikut serta dalam pencarian Dennis Martin untuk membandingkan sepatu mereka dengan jejak sepatu yang ditemukan, sama sekali tidak ada di antara mereka semua yang cocok dengan jejak tersebut. Dan juga tidak ada satupun di antara mereka yang melepaskan sepatu mereka di saat mereka sedang mencari. Dan banyak orang mengatakan bahwa kemungkinan besar kenapa ayah Dennis mengatakan bahwa sepatu tersebut terlalu besar untuk Dennis Martin,
itu bisa dijelaskan dengan unsur alam. Bisa saja aliran air sungai mengubah jejak kaki Dennis Martin dari bentuk sebelumnya. Tapi mereka sangat bersikeras kalau ini bukanlah jejak kaki Dennis Martin, hingga mereka melarang orang-orang untuk melanjutkan upaya pencarian melewati sungai tersebut. Dan mereka tidak diperbolehkan mencari lebih lanjut di daerah itu secara ofisial. Dan mengapa saya mengatakan secara ofisial? Karena dalam 3 hari terakhir dalam pencarian, setelah mereka menemukan jalur buntu dan melarang orang-orang untuk mencari lebih lanjut ke dalam sungai, The Green Berets atau pasukan khusus Angkatan Darat Amerika Serikat memutuskan komunikasi mereka dengan tim pencarian lainnya. Dan tidak lama setelah mereka memutuskan komunikasi mereka, sebuah organisasi yang lebih besar tiba-tiba ikut dalam pencarian Dennis Martin, yaitu organisasi FBI atau Federal Bureau of Intelligence. Padahal dalam kondisi biasanya FBI tidak pernah melibatkan diri mereka dengan kasus anak hilang, kecuali jika ada pembunuhan atau penculikan yang kemungkinan terjadi. Dan kita telah tahu bahwa pihak polisi dan juga pihak dari keluarga Dennis Martin sendiri telah menyingkirkan kemungkinan bahwa penculikan atau pembunuhan telah terjadi pada Dennis. Jadi kenapa mereka bisa datang tiba-tiba? Ya banyak orang percaya bahwa mereka datang karena mereka dipanggil oleh organisasi Green Berets, di mana dalam 3 hari tersebut mereka memotong komunikasi mereka dan melakukan penyelidikan mereka sendiri ke bawah sungai tersebut, dan mereka menemukan sesuatu, di mana mungkin mereka menemukan suatu detail yang kecil atau sesuatu yang lebih besar yang mereka anggap mereka perlu melibatkan FBI. Mungkin aja mereka menemukan mayat dari Dennis Martin, mungkin aja orang bilang mereka menemukan mayatnya Dennis. Tapi menurut saya itu kurang masuk akal, karena sampai sekarang masih banyak orang yang sedang mencari Dennis dengan harapan bahwa ia masih hidup. Dan kalau mereka menemukan mayat Dennis, mereka bakal langsung ngomong kalau Dennis telah meninggal. Kalian bisa berhenti mencari sekarang. Tapi siapa tahu, mungkin aja FBI menyembunyikan detail-detail yang sangat penting yang tidak boleh diketahui oleh publik. Detail apa itu? Sayangnya karena kasusnya telah ditutup, kemungkinan besar kita tidak akan tahu. Tapi meskipun itu, kasus kehilangannya Dennis Martin masih merupakan salah satu kasus Missing 411 yang sangat membingungkan dan sangat-sangat sulit untuk dipecahkan, di mana seorang anak kecil seakan-akan memiliki waktu sekitar 5 menit atau bahkan kurang dari 2 menit untuk mengumpat, menghilang tanpa meninggalkan jejak sama sekali. Hingga organisasi pencarian orang hilang pun beserta polisi-polisi, pihak ofisial dari tamannya sendiri, dan ribuan-ribuan orang yang membantu menolongnya tidak bisa menemukan satupun jejak dari anak ini. Tapi, seperti yang saya bilang pada awal video ini, tidak semua kasus Missing 411 berakhir seperti ini. Karena kadang-kadang, korban dari kasus Missing 411 ditemukan dalam kondisi hidup, meskipun segalanya mengatakan bahwa mereka seharusnya tidak. Dan dengan itu, saya ingin berterima kasih pada kalian semua yang telah menonton sampai sini. Saya ingin membuat series di mana kita menjelajahi Missing 411 ini, karena jujur menurut saya kasus-kasus ini merupakan kasus-kasus yang sangat membingungkan. Dan di antara kasus orang menghilang yang lainnya, kasus-kasus pada Missing 411 memiliki suatu aura yang berbeda di antara yang lain, karena kejadian-kejadian yang terjadi dalam keadaan yang benar-benar seharusnya mustahil, di mana kita benar-benar sama sekali tidak memiliki penjelasan mengenai apa yang terjadi, dan nasib-nasib korbannya masih dipertanyakan hingga hari ini. Dan jika Anda sangat tertarik pada topik ini, saya sangat merekomen kalian ngecek out channel-channel lain yang membahas topik-topik ini. Banyak saluran YouTube seperti Callum Missing Project, The Lore Lodge, Mr. Bolin's Podcast yang membicarakan topik ini secara ekstensif, yang sangat saya rekomen untuk kalian yang tertarik pada topik Missing 411. Kalian bisa belajar banyak sekali mengenai anomali-anomali realitas ini sendiri. Dan kebanyakan kasus-kasus ini bisa diselidiki dengan sudut pandang yang begitu banyak dan berbeda, hingga mungkin aja kalian bisa merumuskan suatu teori kalian sendiri dan bisa memberikan penjelasan baru atas apa yang terjadi pada korban-korban ini. Tapi secara keseluruhannya, topik Missing 411 menunjukkan kepada kita bahwa ada banyak sekali hal-hal di dunia ini yang masih belum kita ketahui. Dan sekali lagi, saya ingin berterima kasih pada kalian untuk menonton sampai sini. Kalau kalian ingin support konten saya, kalian bisa interaksi dengan tombol-tombol yang berada di bawah. Tapi untuk sekarang, itu aja dulu dari saya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.